Halo guys, berjumpa lagi di Ayo Film. Gimana? Sehat semua? Oke, kali ini gue mau bahas satu lagi kisah nyata yang inspiratif, yang menceritakan seorang anak miskin asal Brazil yang menjadi legenda sepak bola. Gue yakin banget kita bisa belajar banyak dari anak yang satu ini, terutama soal pantang menyerah. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan atmosfer yang penuh ketegangan, tepatnya di final grup 4 Piala Dunia 1958, di mana Brazil bertanding dengan Uni Soviet. Waktu itu, Uni Soviet yang pernah meraih kejuaraan digadang-gadang bakal kembali memenangkan pertandingan. Sementara itu, Brazil yang pernah mengalami kekalahan menyakitkan di Piala Dunia 1950 sama sekali tidak menerima respek, baik dari komentator bahkan rakyatnya sendiri. Jelas saja, kekalahan di tahun 1950 itu masih sangat membekas bagi warga Brazil. Sampai-sampai beberapa penggemarnya nekat mengakhiri hidup karena nggak bisa menahan rasa kecewa. Pada saat yang genting itu, timnas Brazil sebenarnya tengah dilanda keraguan besar. Hampir semua pemain intinya itu ngalamin cedera. Sampai-sampai seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Edson Arantes do Nascimento, atau yang lebih akrab dipanggil Diko, terpaksa harus diturunkan ke lapangan. Bukannya menerima dukungan, timnas Brazil justru terus diserang komentar skeptis yang disiarkan ke seluruh dunia. Tapi, sebenarnya siapa sih anak muda ini? Buat menjawab itu, kita balik dulu nih guys ke tahun 1950. Anak kecil yang lebih akrab disapa Diko oleh teman-temannya tinggal di sebuah desa yang seadanya saja. Setiap hari sepulang sekolah, Diko melanjutkan bekerja sebagai penyemir sepatu. Meskipun begitu, rasa cinta Diko untuk sepak bola membuatnya selalu mencuri waktu untuk bermain. Pada saat yang sama, Brazil sedang bersiap menghadapi final Piala Dunia FIFA 1950 melawan Uruguay. Semua rakyat Brazil udah yakin banget nih kalau timnas akan meraih kemenangan. Anak-anak di desanya termasuk Diko juga terbawa euforia. Dengan bola bermodalkan gumpalan kaos kaki warga, mereka pun bermain sepak bola dengan penuh semangat. Walau terkadang mereka harus menerima teguran akibat keusilan mereka. Namun, impian itu berubah menjadi mimpi buruk. Brazil kalah dan kekecewaan mendalam menyelimuti seluruh negeri, termasuk ayahnya Diko. Melihat kesedihan di wajah ayahnya, Diko kecil berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan memenangkan Piala Dunia untuk Brazil. Meskipun janji itu terdengar seperti bualan anak-anak, ayahnya hanya tersenyum dan meminta Diko untuk fokus belajar saja. Suatu hari, Ibu Celeste, ibunya Diko, mengajaknya ke tempat kerja. Di sana, Ibu Celeste menceritakan kenangan masa lalu tentang ayah Diko yang ternyata pernah menjadi pemain sepak bola profesional. Namun, cedera lutut mengakhiri karir ayahnya dan kini ia cuma bisa bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah klinik. Inilah alasannya mengapa Ibu Celeste sangat menentang keinginan Diko untuk menjadi pemain sepak bola. Sesaat setelah ibunya pergi, Diko yang biasanya diam aja malah terpancing saat mendengarkan anak majikan bernama Jose dan gengnya lagi asik ngobrolin soal turnamen klub pemuda Bauru. Di tengah-tengah obrolan mereka yang penuh semangat soal pemain idola, Diko spontan menyebutkan nama Pele. Tentu aja niat Diko cuma ingin nimbrung, tapi berakhir menjadi bahan tertawaan. Bukan Pele Diko, namanya itu Bile, ejek mereka. Dari situ, nama Pele pun menjadi bahan ledekan buat Diko setiap hari. Dan seakan kurang puas, Jose pun menendang bola tepat ke ember sabun yang sedang dipegang Diko. Tanpa sempat membela diri, Diko pun berhasil meraih selebaran turnamen yang mereka obrolkan tadi. Dan siapa sangka, selebaran itu ternyata menjadi titik balik. Dengan modal tekad yang membara, Diko dan teman-temannya mutusin buat ikut turnamen itu.
Meskipun Diko tahu risikonya kalau ketahuan ibunya, tapi tentunya rasa malu karena dihina sama Jose dan kawan-kawan jauh lebih membakar semangatnya Diko. Harga diri nih bos. Permainan pun dimulai dengan suasana yang seru banget. Ada tawa, ada canda, semuanya campur jadi satu. Teman-teman Diko menampilkan wajah serius tapi tetap lucu saat mencoba mengasah kemampuan mereka. Apalagi ketika Yuri yang gak kalah semangat berinisiatif buat ngejahitin baju khusus sebagai seragam tim mereka. Momen-momen kecil yang begitu hangat ini memperlihatkan betapa besar tekad mereka. Meskipun di balik semua itu, mereka masih anak-anak yang senang bercanda. Pertandingan demi pertandingan dilewati dan akhirnya tibalah di pertandingan semifinal. Sayangnya, meskipun Diko dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan, hanya satu orang yang menonton mereka bermain. Seluruh perhatian orang-orang malah lebih tertuju ke pertandingan The Kings, tim tempat Jose dan teman-temannya bermain. Dengan sinis, Jose mengejek Diko dan timnya dengan sebutan orang-orang tanpa sepatu. Namun, ejekan itu malah menjadi bahan bakar semangat Diko dan bertekad untuk mengenakan sepatu di pertandingan final melawan The Kings. Fofinho dengan ide yang dalam tanda kutip cemerlang mengusulkan untuk mencuri kacang dan menjualnya dengan harga murah. Dengan kepiawaian berlarinya, mereka berhasil kabur dan mulai berjualan kacang. Di tengah usaha mereka, Jose dan kawan-kawan datang untuk mengejek lagi. Pertengkaran pun tak bisa dihindari, dan ayah Diko yang melihat keributan itu malah memilih untuk tidak campur tangan. Sesampainya di rumah, Diko mengaku pada mamanya bahwa ia dipukul oleh guru di sekolah. Tentu saja, mamanya yang sangat protektif berniat untuk menuntut pihak sekolah. Tapi, sang ayah menghentikannya dan menawarkan untuk pergi ke sekolah. Keesokan harinya, ayahnya tidak datang ke sekolah seperti yang dijanjikan. Malahan, sang ayah memberikan beberapa nasihat kepada Diko, termasuk satu hal penting. Jika Diko ingin menjadi pemain profesional, dia nggak boleh malu dengan dirinya sendiri. Hari pertandingan final pun tiba di mana The Kings akan bertanding melawan tim Diko, yang kini dikenal dengan nama orang tak bersepatu. Pertandingan ini pun disaksikan langsung oleh legenda sepak bola asal klub Santos bernama Waldemar De Brito. Hari itu, Diko dan timnya mendapatkan sepatu, meski ukurannya untuk orang dewasa. Hal ini menyulitkan mereka dan akhirnya menyebabkan mereka tertinggal 0-6 dari The Kings. Namun, ejekan dan kekalahan tidak menghentikan semangat Diko. Dengan kehadiran sang ayah di antara penonton, Diko merasa lebih tenang. Akhirnya, Diko pun memutuskan untuk bermain tanpa sepatu, mengingat nasihat ayahnya untuk tidak malu. Meskipun penonton menertawakan, Diko tampil dengan seluruh kemampuannya, menghasilkan satu gol cantik yang memukau dan menunjukkan kalau dia benar-benar calon pemain bintang. Semangat Diko pun menyebar ke teman-temannya. Mereka semua melepas sepatu dan bermain dengan semangat seperti yang mereka lakukan di jalanan. Dalam 10 menit terakhir, Diko CS berhasil mengejar ketertinggalan dengan teknik-teknik menawan yang memanjakan mata. Mereka mencetak 5 gol, tapi sayangnya peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan dengan skor 5-6. Meskipun kalah, kejadian ini mengejutkan banyak orang. Seluruh penonton meneriakkan Pele, nama yang dulu muncul dari ejekan, kini telah menjadi kebanggaan bagi Diko. Meski kemenangan jatuh ke tangan The Kings, Diko CS menjadi sorotan utama dan difoto oleh wartawan lokal. Waldemar De Brito, sang legenda sepak bola pun terkesan dengan keahlian Diko dan memberikannya kartu nama. Di sisi lain lapangan, Yuri melihat sekumpulan orang yang kacangnya dicuri kemarin. Untuk menghindari pengejaran, Diko CS melarikan diri ke dalam hutan. Yuri dan Fofinho berhasil menyeberangi sungai dan lolos dari pengejaran. Sedangkan Diko dan Thiago
terus berlari sampai-sampai kaki Tiago pun terkilir. Diko dan Tiago pun terpaksa bersembunyi di bawah lubang kecil sambil berteduh di tengah derasnya hujan. Tiba-tiba terjadilah longsor dan Tiago pun tertimbun. Diko terus berteriak meminta bantuan, namun sayangnya Tiago pun kehilangan nyawanya. Diko merasa sangat bersalah dan terpukul, terutama karena semua ini berawal dari usaha mereka mencuri kacang demi membeli sepatu bola. Diko pun akhirnya berjanji akan menjadi anak yang baik dan giat belajar di sekolah. Ibunya setelah kejadian itu menutup rapat-rapat semua peluang yang berhubungan dengan sepak bola, termasuk tawaran bermain dari pesepak bola legendaris. Diko pun akhirnya menjadi petugas kebersihan di klinik. Bukan pekerjaan yang mudah untuk seorang Pele kecil, apalagi semangat bermain bolanya udah menghilang semenjak kepergian Tiago. Sang ayah, meskipun menghadapi banyak kesulitan, terus berbagi pengalamannya dan menunjukkan teknik-teknik bermain bola. Hal ini tentu sedikit menghibur Diko, namun rasa bersalahnya masih jauh lebih dalam. Bahkan saat melihat teman-temannya bermain bola, Diko hanya bisa memandang dan berlalu. Hari demi hari terlewati dan sang ayah dengan gigih terus membujuk Diko, berharap semangat bermain bolanya kembali. Perlahan, Diko mulai mau bermain bola lagi dan menyerap semua pelajaran dari ayahnya, termasuk mengontrol bola dengan buah mangga. Latihan ini pun berlanjut hingga Diko beranjak remaja. Seperti yang kita tahu, bintang profesional pasti tidak dibentuk dalam satu malam. Lalu di suatu hari, Ibu Celeste menyadari kalau senyuman Diko dan sepak bola adalah dua hal yang gak dapat dipisahkan. Ia pun memutuskan untuk mengambil kartu nama Waldemar yang selama ini disimpan. Keesokan harinya, Celeste dan Waldemar melihat Diko berlatih bola menggunakan mangga dari kejauhan. Dan inilah pelajaran berharganya, guys. Ayahnya Diko berkata, meskipun mengalami kegagalan, hari esok selalu datang. Kemudian sepulang dari latihan, Diko terkejut karena Waldemar menunggu untuk menawarkannya bergabung dengan klub sepak bola Santos. Senyuman orang tuanya pun menjadi lampu hijau yang memperbolehkan Diko kembali bermain bola. Sesaat sebelum berangkat, Diko sempat merasakan keraguan. Tapi adik-adik dan orang tua Diko kembali memberinya kepercayaan diri. Ketika Diko sampai di Santos, semua anak berkumpul untuk menunjukkan kemampuannya di hadapan pelatih. Ternyata, sang pelatih sangat tidak menyukai teknik Diko dan bahkan menganggapnya primitif. Pelatihan ini sebenarnya adalah penilaian untuk menentukan kelompok mana mereka akan bergabung. Di Santos, tim terbagi menjadi 3, yaitu tim pro, tim junior, dan tim youth. Diko mengira bahwa ia tidak diterima di tim manapun. Namun, ternyata ia berhasil masuk ke tim youth, tim termuda. Musim latihan pun dimulai dan pelatih sangat mewanti-wanti Diko untuk tidak menggunakan teknik primitif yang dianggap sebagai dalang kekalahan Brazil di Piala Dunia 1950. Diko yang bertekad untuk membuktikan kemampuannya berlatih lebih giat bahkan di malam hari untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Namun, Diko yang tidak terbiasa menggunakan punggung kaki mengalami kesulitan. Saat pertandingan pun, ia bahkan tidak dapat mengeksekusi tendangan penalti dengan baik. Merasa putus asa, Diko memutuskan untuk pergi dari asrama dan kembali ke Bauru. Waldemar mengikuti Diko ke stasiun dan memberikan nasihat supaya Diko tidak menyerah. Disitulah Diko mengetahui alasan dibalik penolakan pelatih terhadap teknik yang dianggap primitif itu. Jadi, dikisahkan bahwa teknik primitif itu berasal dari abad ke-16 ketika bangsa Portugis membawa budak Afrika ke Brazil. Beberapa budak Afrika yang melarikan diri ke dalam hutan membawa jingga, penemu capoeira yang adalah sebuah seni bela diri perang. Setelah perbudakan dihapuskan, capoeirista kembali ke masyarakat dan mencoba menggabungkan seni bela diri ini dengan sepak bola. Teknik ini kemudian menjadi ciri khas sepak bola Brazil. Namun, teknik ini berakhir menjadi kambing hitam atas kekalahan Brazil di Piala Dunia 1950. Sehingga,
pelatih ingin menghapuskan capoeira atau teknik jingga dari permainan sepak bola Brazil. Waldemar menjelaskan kalau jingga sangat mengendap kuat dalam diri Diko dan seharusnya ia bangga dengan warisan tersebut. Mendengar hal itu, Diko memutuskan untuk kembali ke asrama Santos dan mencoba lagi. Di pertandingan selanjutnya, meskipun mendapat teguran keras dari pelatih, Diko memutuskan untuk menggunakan jingga dalam permainannya. Rasa percaya diri Diko perlahan terbangun. Ia menggiring bola dengan teknik yang selama ini dipelajari bersama sang ayah, melupakan formasi regu, melewati lawan-lawannya, dan akhirnya mencetak gol dengan tendangan yang memukau. Gol pertama Diko menjadi pembuka yang sangat menggembirakan. Keberhasilannya membuat pelatih mulai melirik teknik jingga yang Diko terapkan. Pertandingan demi pertandingan berlalu dan setiap gol yang tercipta dari tendangan apik Diko semakin menambah sorotan terhadap dirinya. Prestasi Diko bahkan dimuat di surat kabar, menjadikannya bintang yang bersinar di Santos. Keberhasilan Diko di pertandingan terakhir membuat pelatih memasukkannya ke dalam tim junior. Gol-gol yang Diko cetak membuat ayahnya menangis haru. Tapi Diko tidak pernah merasa puas. Ia terus berlatih di malam hari untuk memperbaiki tekniknya. Dan waktu singkat, Diko berhasil bergabung di tim pro dan mencetak gol terbanyak. Musim pun berlalu dan banyak penonton penasaran dengan kemampuan pemain muda berusia 15 tahun ini. Pada pertandingan berikutnya, Diko menunjukkan kemampuannya dengan mengecoh lawan dan mencetak gol yang memukau. Setelah pertandingan, Diko pulang ke kampung halaman dengan membawa hadiah kompor untuk mamanya. Meski Diko tidak tahu kalau di daerahnya tidak ada yang menjual tabung gas, tapi mamanya pun tetap bisa berbangga hati. Ia juga membawa radio untuk ayahnya, meskipun sang mama sedikit merasa terusik. Diko, ayahnya, dan Zoka dengan sembunyi-sembunyi mendengarkan pengumuman anggota timnas Brazil untuk Piala Dunia 1958. Mereka tegang saat mendengar nama-nama yang diumumkan, dan akhirnya nama Diko disebutkan setelah 12 nama lainnya. Sontak aja, ayah dan Zoka bersorak gembira dan langsung bersembunyi agar tidak ketahuan dari sang mama. Diko sendiri sangat terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Selama berada di kampung halaman, ia menceritakan semua kekonyolan yang terjadi di Santos. Yuri pun mengabari bahwa Fofinho sudah masuk penjara karena merampok toko. Tapi Yuri tetap bangga dengan pencapaian Diko dan berjanji akan terus mendukungnya. Saat perjalanan menuju halte bus, ayah Diko mengingatkan bahwa perjuangan Diko tidaklah mudah. Karena setelah kejadian Piala Dunia 1950, semangat warga Brazil telah pudar. Ayah Diko ingin agar Diko dipanggil Pele, seperti nama yang tertera di baju tim yang dijahit Yuri dulu. Meskipun Diko merasa nama itu dulu hanya diberikan sebagai ejekan, sang ayah meyakinkan bahwa nama itu kini menjadi simbol dari teknik jingga yang ia tunjukkan. Sang ayah juga menceritakan kegagalannya dalam menunjukkan teknik jingga yang menyebabkan cedera dan akhirnya harus berhenti bermain. Ia pun menasehati Diko untuk jangan pernah ragu-ragu dalam menampilkan teknik jingga dan jangan malu meski orang lain mengejek. Beralih di konferensi pers timnas Brazil, Diko merasa terasing di antara para pemain yang sudah dikenal. Namun tiba-tiba beberapa rekan satu tim memperkenalkan diri. Ada Garincha, Castillo, Mauro, Vava, Zito, dan Didi. Ternyata Jose juga tergabung dalam tim dan menjadi pesaing Diko. Jose yang kini lebih dikenal sebagai Mazzola, dengan sombongnya mengklaim bahwa gaya bermainnya akan membawa perubahan pada timnas Brazil. Hal itu pun diperkuat karena kehadiran teknik jingga masih belum diterima baik oleh pelatih maupun masyarakat luas. Pelatih timnas, Viola, berjanji di depan pers kalau timnas Brazil akan bermain beradab dan menampilkan yang terbaik di Swedia. Oleh karena itu, Diko benar-benar dituntut untuk tidak menggunakan jingga saat bermain.
Kondisi ini diperburuk oleh media yang mengabarkan bahwa pelatih Viola telah berselisih paham dengan para pemainnya sejak bulan pertama. Kekalahan Brazil di Piala Dunia 1950 dan Piala Dunia 1954 membuat Viola memilih pemain yang tidak berpengalaman. Bahkan, media membocorkan setiap kekurangan timnas Brazil dan pelatih Viola yang lebih memilih mengadaptasi formasi gaya Eropa dengan harapan Brazil tidak mengalami malu. Deco pun dipaksa melupakan Ginga untuk mengalahkan Jose di hadapan pelatih Viola. Namun, Ginga adalah bagian dari diri Deco. Ia pun kesulitan mengontrol bola dengan teknik yang lain. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggunakan Ginga di tengah pertandingan. Tapi sayangnya, Deco nggak sengaja mengenai teman satu tim dan mengalami cedera lutut. Dokter pun tidak dapat memastikan kapan Deco bisa kembali bermain. Dalam keputusasaan, untunglah semangat dari orang tuanya bisa sedikit mengobati rasa frustasinya Deco. Pada pemeriksaan selanjutnya, dokter menyatakan bahwa lutut Deco masih terlalu bengkak dan ia tidak bisa bermain hingga musim berikutnya. Meskipun begitu, Deco mendapatkan perawatan intensif dan bahkan diberikan obat tradisional untuk mempercepat proses penyembuhannya. Akhirnya hari pertandingan Piala Dunia 1958 pun tiba. Siaran seputar keadaan di Swedia tersiar melalui televisi. Deco yang masih cedera berusaha mengikuti perkembangan dengan penuh harapan. Brazil yang berada di grup 4 pun harus berhadapan dengan Austria. Sementara Swedia berhasil membuat lawan-lawannya bertekuk lutut dan lolos ke perempat final. Kemenangan Brazil melawan Austria membawa mereka harus menghadapi Inggris di perempat final. Tapi, permainan kasar dari Inggris mengakibatkan 3 pemain Brazil mengalami cedera. Dalam situasi darurat ini, pelatih Viola memutuskan untuk menurunkan Zito, Garincha, dan Deco yang belum sepenuhnya pulih ke lapangan untuk melawan Uni Soviet. Deco yang sangat gugup pun sampai muntah karena terlalu tegang. Pelatih Viola dan dokter pun sampai mewanti-wanti Deco untuk nggak menggunakan teknik Ginga karena kondisi lututnya yang belum memungkinkan. Namun, meskipun bermain dengan sangat hati-hati, permainan Deco terkesan menghindari lawan dan tidak maksimal. Untunglah, Brazil tetap melaju ke semifinal berkat gol yang dicetak oleh Garincha. Di pertandingan semifinal, Brazil harus menghadapi Prancis. Deco tetap bermain aman untuk menjaga lututnya agar tidak cedera lebih parah. Namun, permainan Deco yang terlalu hati-hati membuatnya kehilangan bola berkali-kali dan mendapat teriakan protes dari para penonton. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Di ruang ganti, Deco mengungkapkan kepada Jose bahwa ia merasa tidak bisa bermain sebaik Jose. Deco meminta Jose untuk lekas sembuh dan kembali bermain di lapangan. Tak disangka, Jose meyakinkan Deco untuk kembali menggunakan teknik Ginga, yang merupakan bagian dari identitas mereka sebagai pemain Brazil. Singkat cerita, babak kedua dimulai dengan komentator yang kembali meremehkan Brazil dengan berkata lebih memilih pertandingan final antara Swedia dan Prancis. Pada menit awal babak kedua, Deco masih berusaha mengikuti teknik yang diajarkan pelatihnya. Namun setelah gagal mengopor bola, Deco pun memutuskan untuk kembali menggunakan teknik Ginga. Dengan penuh percaya diri, Deco menggiring bola melewati beberapa pemain lawan dan akhirnya mencapai depan gawang. Tendangan terakhirnya menghasilkan gol yang menakjubkan. Skor berubah menjadi 1-2 untuk Brazil. Pertandingan demi pertandingan membuktikan ketangguhan Brazil. Deco pun berhasil tampil dengan apik di laga terakhir melawan Prancis. Tendangan-tendangan supernya yang membongkar gawang lawan memastikan Brazil melaju ke babak final melawan Swedia dengan skor akhir 2-5. 4 hari menuju final, pelatih Viola bekerja tanpa henti untuk menyiapkan strategi dan melatih timnya. Siang dan malam mereka berlatih, bertekad mengatasi tantangan dari Swedia yang unggul dalam segala hal. Gak hanya itu,
Pelatih Swedia juga dengan sengaja mencoba menurunkan moral timnas Brazil dengan berkomentar pedas di konferensi pers. Bahkan dia pun mengungkapkan kekurangan para pemain Brazil. Ada yang kakinya pendek sebelah lah, pemain yang buta warna lah, bahkan bertangan remuk. Semua ini membuat amarah Viola memuncak dan memaksanya meninggalkan konferensi. Berita tersebut sampai ke telinga ayah Diko. Dengan bijaksana, sang ayah mengingatkan Diko bahwa kini ia adalah Pele. Dan ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan jati diri sebagai Pele yang identik dengan teknik jingga. Sang ayah pun berpesan supaya Diko memberi semangat pada rekan-rekannya dan percaya diri dengan gaya bermain yang telah membawanya sejauh ini. Jadi di saat sarapan, Pele berusaha menularkan kepercayaan diri kepada teman-temannya yang tampak letih lesu lelalunglai. Diko pun mengajak mereka bermain bola ke sebuah tower. Ide ini awalnya ditolak semua orang kecuali Jose, hingga akhirnya semua teman-temannya bangkit, berlari mengirim bola ke arah tower dan menikmati permainan dengan gaya jingga. Suasana ceria mengacaukan dapur dan seisi hotel. Namun semangat mereka kembali menyala dan mental mereka pun sudah siap menghadapi laga final. Serunya permainan semakin terasa saat semua atraksi ditunjukkan, sampai-sampai Pele malah terjebur ke kolam di dekat tower. Tak disangka, adegan konyol ini menarik perhatian pelatih Viola yang kebetulan melihat dari jauh. Kemudian di ruang ganti, suasana yang awalnya tegang berubah menjadi lebih rileks dan akrab. Kejadian tadi rupanya membuat pelatih Viola sadar dan menganggap ini sebagai momen yang positif. Akhirnya, pelatih Viola memutuskan untuk mengizinkan seluruh pemain menggunakan jingga dalam pertandingan final. Ekspresikanlah sukacita dan jati diri Brazil, kata Viola. Jelas aja, pesan ini adalah dorongan semangat yang sangat berarti bagi timnas Brazil. Kemudian tibalah hari pertandingan final dengan gemerlapnya stadion yang dipenuhi penonton, terutama para pendukung Brazil yang berseragam biru. Masyarakat Bauru menyaksikan pertandingan dengan penuh semangat melalui televisi di sebuah rumah warga. Bahkan Fofinho yang berada di penjara pun turut mendengarkan melalui radio. Mama Pele yang tak kalah penasaran juga memutuskan untuk mengikuti pertandingan tersebut. Begitu pertandingan dimulai, Swedia langsung menghadang Pele dengan cara yang tidak sportif. Mereka terus menekan Brazil, dan meski bola diarahkan ke gawang Brazil melambung terlalu tinggi, tekanan terus berlangsung. Pele yang sempat menguasai bola dihadang dengan keras oleh pemain Swedia hingga ia terjatuh dan terguling. Bola pun berpindah kaki ke Swedia dan mereka berhasil mencetak gol pada menit keempat. Gol ini pun seolah mematahkan semangat pemain Brazil, termasuk Pele. Apalagi dia melihat wajah-wajah sedih warga Brazil di stadion. Namun Pele nggak menyerah. Ia terus menggiring bola dengan mengerahkan seluruh kemampuan jingganya. Pele juga nggak egois. Malahan ia dengan cerdas melihat posisi teman-temannya dan mengecoh pemain serta penjaga gawang. Dengan tendangan yang sangat apik, gol pun tercipta dan suasana stadion pun bergemuruh. Tim Swedia tidak berhasil menembus pertahanan Brazil, sementara Pele kembali mengambil alih bola. Dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, Pele menggiring bola ke arah gawang dan mengoper kepada rekan-rekannya. Alhasil, gol kedua Brazil tercipta, dan kini Brazil pun memimpin dengan skor 1-2. Hal itu pun membuat penonton dari Swedia tercengang tanpa kata-kata. Brazil terus menunjukkan dominasinya, menguasai bola dengan penuh semangat dan kegembiraan. Tendangan Pele yang menawan kembali mengubah skor menjadi 1-3. Seluruh stadion bahkan pendukung Swedia malah bersorak meriah dengan tepuk tangan dan teriakan gol. Seperti yang dikatakan komentator, ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, melainkan sebuah pertunjukan yang memanjakan mata. Keberhasilan Brazil membuat semua orang, terutama para pendukungnya, merasa sangat bangga dan haru. Dengan semangat yang membara,
Pele menutup pertandingan dengan sundulan terakhir yang membawa Brazil meraih trofi Jules Rimet dengan skor 1-5. Kemenangan ini sekaligus melepaskan rasa lelahnya Pele. Tapi sewaktu tersadar, Pele sudah diangkat teman-temannya bak seorang pahlawan. Rasa sukacita meresap ke seluruh Brazil, terutama di Bauru, sebuah desa kecil yang miskin tempat di mana Pele berasal. Kemenangan ini jelas membuktikan kalau usaha keras tak pernah mengkhianati hasil. Pele dan tim tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga melestarikan budaya jingga yang menjadi ciri khas timnas Brazil. Pada tahun 1961, Presiden Brazil menobatkan Pele sebagai harta karun bangsa. Pele, yang dikenal sebagai Edson Arantes do Nascimento atau Dico, berhasil mencetak sejarah sebagai pemain termuda yang memenangkan 3 Piala Dunia dan mencetak 1.283 gol sepanjang karirnya. Dan begitulah kisah perjalanan hidup seorang Pele, pesepak bola legenda asal Brazil yang menginspirasi dunia. Thank you buat kalian yang udah nonton, silahkan like video ini jika kamu suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.